Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, itu harapan saya untuk seluruh teman-teman yang berada dimanapun. Ya, salam juga buat keluarga, tetap semangat. Dan timnas Garuda Pertiwi kita, ya, itu untuk berhadapan dengan Kirgistan nantinya pada besok di Stadion Indomilk Arena di Banten pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sudah siap. Artinya pelatih Satoru Mochizuki atau biasa dipanggil dengan Coach Moji melihat bahwa tim ini sudah mendapatkan chemistry yang baik, dan itu yang dia harapkan ketika bermain di lapangan. Dia sudah menyiapkan game plan yang bagus untuk menghadapi Kirgistan di pertandingan awal grup D di kualifikasi Piala Asia untuk wanita, karena nanti kalau yang lolos juara grup di sini itu akan langsung menuju ke putaran final tahun 2026 dengan Australia menjadi tuan rumah. Nah, kita bisa melewati pertandingan-pertandingan yang saya pikir ini butuh konsentrasi penuh, walaupun secara peringkat kita lebih baik dibandingkan dengan Kirgistan atau lebih baik dengan Pakistan, tetapi ada tim kuat di sini, Taiwan, yang secara peringkat jauh lebih bagus dari kita. Oke, tapi kita diuntungkan main di kandang. Di video saya sebelumnya saya bilang bahwa ya, kita punya modal kuat, karena bermain di kandang sendiri tentunya anak-anak akan termotivasi, dan semua pemain sudah bertekad akan memberikan yang terbaik, termasuk pemain-pemain yang baru saja dinaturalisasi. Jadi seperti yang kita lihat ada Emily Julia Federica Nahon, ya ini juga dengan Iris Joska Derow, ya kemudian ada Felicia Victoria Desio, Isa Gusia Waps. 4 orang ini kalau dimainkan oleh Coach Moji dalam pertandingan melawan Kirgistan, ya mereka akan tampil all out. Mereka sudah menginginkan yang terbaik dan ingin ya memenangkan pertandingan di laga pembuka, karena selalu sulit di laga pembuka. Coach Moji juga mengatakan kemarin kepada media, pada pers, bahwa memang pertandingan pertama ini ada rasa ketar-ketir di antara ia dan segenap pelatih yang ada. Bukan ketar-ketir hanya takut kalah, tapi yang soal chemistry itu yang dia ciptakan. Kalau soal permainan dia yakin ya kita bisa unggul dari Kirgistan, tapi itu yang dia inginkan, bahwa kebersamaan dalam tim, komunikasi di lapangan itu penting bagi Claudia Schönemann dan kawan-kawan. Tapi kalau 4 pemain naturalisasi ini dimainkan ditambah plus Claudia Schönemann yang ada di garis depan dibantu oleh gelandang serang seperti Sydney Hooper, saya rasa kita akan mendapatkan 3 poin pertama kita di grup D ini. Ketua Umum Pak Erick Thohir juga sudah melihat langsung, sudah berkunjung dan memberikan juga semangat ya, kepada pemain untuk tampil baik dalam pertandingan pertama atau seluruh pertandingan kita harus lewati. Walaupun tahu bahwa di situ ada Taiwan, tetapi tidak peduli. Ya, kita harus bisa melawan karena komposisi pemain saat ini sudah jauh lebih bagus. Ya, dengan ketambahan yang saya sebut tadi, Emily Julia Federica Nahon dan kawan-kawan. Ya memang kemarin ada juga yang ikut latihan untuk dipersiapkan untuk naturalisasi, tapi sekarang saya pikir ini dulu tim ini, karena saya pikir udah kuat. Ya, tinggal starting 11 yang akan dimainkan oleh Coach Moji di pertandingan ini. Kalau melihat dari apa yang ada, 23 pemain sudah dipanggil oleh Coach Moji, dan kemudian juga kita akan lihat 11 pemain yang akan tampilkan. Saya rasa kita adalah tim yang bagus, tim yang kuat. Ya. Penjaga gawang saya pikir ya, ini akan ditempati oleh Iris Joska Derow, pemain dari Sparta Rotterdam di bawah Mistar. Kalau melihat dengan pola yang diinginkan bisa aja 4-3-3 atau 4-2-3-1 tergantung Moji meninggalkan Claudia Schönemann di depan, tapi 3 di belakang dia punya daya gedor yang kuat, termasuk Sydney Hooper di sana yang akan membantu. Ada Sarah Musdalifa juga di belakang dia, dan mungkin Isa Gusia Warps ya, pemain dari RKVV Roosendaal ini bisa berada 3, itu sangat-sangat kuat saya pikir, dengan ada 2 gelandang yang lebih bertahan. Kalau bicara di gelandang saya pikir Felicia Victoria Desio, pemain dari ADO Den Haag,
akan bermain di posisi gelandang. Kalau bermain dengan dua gelandang double pivot dibantu dengan Sheva Imut, saya kira akan kuat kita bermain ya dengan formasi seperti itu, 4-2-3-1. Kalau 4 di belakang mungkin saja ya, ini mungkin saja menurut saya yang akan ditampilkan adalah Safira Ika Putra Kartini. Ini pemain dari Asprof DKI Jakarta. Dia pasti akan mungkin di belakang. Kemudian ada Remini Cere Rumbewas, mungkin saja dia dimainkan. Satu lagi pemain yang baru naturalisasi, Emily Yulia Federica Nahon yang ada di sana bersama dengan Gea Yumanda. Gea Yumanda ini bermain di Liga Filipina ya, bersama dengan Makati FC. Jadi ini kuat kalau bisa dikatakan sama seperti Sheva Imut yang berada di Makati ya. Kalau Sahra kan barusan berada di Cerezo Osaka di Liga Jepang. Jadi ada 10 pemain abroad kita yang bermain di luar. Ini bagus untuk tim wanita kita. Dan Ketua Umum sudah berharap bahwa target yang diusung adalah lolos ke Piala Asia untuk menciptakan sejarah buat kita. Dan ini kesempatan. Ya. Kerja keras yang sudah ditunjukkan oleh semua pemain, termasuk tim kepelatihan Coach Moji, itu yang membakar semangat dari tim ini untuk bisa lolos dan diyakini oleh Ketua Umum. Ya, dalam unggahan juga di Instagram Pak Edi kan sudah kita tahu bersama bahwa dia mengajak bahwa kita doakan yang terbaik buat tim putri kita, Garuda Pertiwi kita, dalam bermain di kualifikasi Piala Asia ini di grup D. Selalu memang pasti akan sulit ya di pertandingan awal. Tetapi kita harus yakin, harus percaya diri. Anak-anak masuk lapangan dengan kepala tegak, ya, mereka akan menikmati permainan. Karena secara kualitas dengan saya yang bicara tadi yang ada, kita di atas lawan, di atas Kirgistan. Namun tetap tidak boleh menganggap enteng, ya, tidak boleh menganggap ya sebelah mata. Tetap ini pertandingan yang serius yang harus kita menang. Dan saya meyakini juga bahwa Claudia Schönemann yang spesialis yang berada di kotak penalti bisa mencetak gol dalam pertandingan ini kalau bisa melihat, termasuk dengan Sarah Musdalifa, Sydney Hopper juga bisa mencetak gol, atau Isa Guzewaps. Karena kita juga masih punya pemain-pemain seperti Reva Oktaviani dari Asprof Jabar. Ini juga bisa ditampilkan dalam pertandingan nanti. Ada Marcela Juliana Awi juga dari Asprof Papua, Narsiwa Salsabila Fata dari Asprof Jabar, dan Estela Rachel Lopati. Nah, kita masih punya Estela. Kalau di belakang itu kan kita masih kuat karena masih punya Noah Liatomo yang masih bisa diandalkan di belakang. Jadi secara kualitas keseimbangan tim yang ada di lapangan, di starting 11 dan di bench itu bagus. Bisa saling mengisi yang sama. Sehingga pergantian itu enak buat Coach Moji untuk melihat nantinya apa yang harus dilakukan dalam pertandingan menghadapi Kirgistan. Karena ini batu loncatan yang bagus ketika kita 3 angka untuk pertandingan kedua melawan Pakistan, tentunya pemain akan lebih tebal lagi rasa percaya diri untuk bisa menang sambil berhitung dalam pertandingan terakhir melawan Taiwan. Ya, semoga yang terbaik. Selamat berjuang buat Garuda Pertiwi untuk memenangkan laga pertama melawan Kirgistan di Stadion Indomilk Arena di Tangerang. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.